Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan hidayah serta karunia-Nya kepada kita sekalian pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang hukum-hukum Islam, baik yang berkaitan dengan keimanan maupun tentang keislaman. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kita ilmu dan kepahaman sehingga dengannya kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga daripada itu mudah-mudahan itu semua menjadi amal soleh yang merupakan bekal kita nanti di kemudian hari. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga dan sahabat-sahabatnya, juga tak lupa kepada segenap umatnya yang senantiasa melaksanakan dan mengamalkan sunnah-sunnahnya hatta yaumul qiyamah nanti. Hadirin Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian peserta ta'lim malam Rabu yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan ini ya, tentang rukun iman ya, halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, bermula ini pasal Arkanul imani sittatun. Arkanul imani sittatun. Bermula rukun-rukun iman itu sittatun, ada 6. Antu'mina billahi, pertama adalah engkau beriman kepada Allah. Atau yang pertama adalah beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, yang kedua adalah beriman kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan keempat adalah beriman kepada rasul-rasulnya. Wabil yaumil akhiri, dan kelima adalah beriman kepada hari akhir. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan yang keenam adalah beriman kepada qadar, baik buruknya qadar, minallahi, itu semua dari Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, bermula ini satu pasal Arkanul imani sittatun. Bermula rukun-rukun iman itu ada 6. Nah, penyusun kitab ini mengatakan bahwa rukun iman itu ada 6 ya. Sedangkan rukun Islam ada 5. Jadi kalau digabungkan kesebelasan Islam dan
iman atau iman dan Islam. Jadi imannya 6, rukun Islamnya 5. Dan ini dasarnya adalah dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama menyusun rukun iman itu ada 6 itu tidak sembarangan ya, tidak asal-asalan, tetapi memiliki dasar yang kuat. Dasarnya adalah dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis itu sendiri adalah sebagai sumber hukum Islam nomor 2 setelah Al-Quran ya. Nah, hadisnya ada ini di dalam kitab Arba'in ya. Kalau ada kitab Arba'in itu ada nomor berapa hadisnya itu. Jadi Arba'in itu adalah kumpulan hadis-hadis Nabi yang jumlahnya cuma 40 ya, hadis-hadis pilihan. Itu ada nomor 3 apa nomor 7 itu saya lupa. Nah, pada suatu ketika zata yaumin ya. Pada suatu ketika Nabi dan para sahabat sedang duduk-duduk ya. Biasa duduk-duduknya para sahabat dengan Nabi itu ya tidak lain kecuali beliau membicarakan tentang agama. Kecuali beliau ya mereka Rasulullah dan para sahabat tidak berkumpul mereka kecuali di dalam perkumpulan itu pasti mereka membicarakan agama-agama Allah, membicarakan masalah iman, membicarakan masalah Islam. Nah, tiba-tiba ya datanglah ya dari kejauhan ya seorang laki-laki ya yang memakai bajunya yang sangat putih. Rajulun sadidun bayadus bisyabihi ya. Kemudian ya. Rajulun sadidun bayadus syabihi sadidun suwadus sa'ri la yura alai asaru safari wa la ya'rifu minna. Jadi tiba-tiba datanglah kepada kami kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang memakai baju putih ya. Jadi sangat putih sekali bajunya. Kemudian rambutnya sangat hitam ya, yang kami tidak melihat dari kejauhan, tiba-tiba ya ada di depan aja begitu ya. Dan kami tidak tahu sebelumnya gitu kan. Jadi laki-laki ini seperti laki-laki aneh ya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahui bahwa laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada beliau untuk mengajarkan ya tentang iman, tentang Islam. Nah, tiba-tiba saja laki-laki tadi ya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Wahai Rasulullah, coba beritakan kepadaku bagaimana Islam itu sih gitu kan, kata laki-laki tadi. Maka laki-laki tadi menjawab, al-Islamu ya. Islam itu adalah antashhada la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah ya wa shaumi ramadhana wa hajjil baita manis tata'a ilaihi sabila. Sodakta ya, kata laki-laki tadi, benar engkau ya. Padahal ya malaikat Jibril bertanya kepada Rasul itu bukan dia nggak tahu gitu kan. Jadi ini adalah hanya untuk mengetes ya apakah Nabi itu tahu atau tidak tentang Islam. Ternyata tahu. Maka dikatakan oleh malaikat Jibril, sodakta, benar engkau. Nah, lalu pertanyaan yang kedua ya, summa ahbirni anil iman ya Rasulullah, sekarang ceritakan kepadaku, beritakan kepadaku bagaimana iman itu ya. Lalu Rasulullah menjawab ya, al imanu ya antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari
khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Sama persis seperti ini, ya kan? Jadi kitab ini ya menukilnya, mengambilnya adalah dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari riwayat Umar ya, semoga Allah meridhai kepadanya. Jadi itu dasarnya ya, hadis susunan rukun iman yang 6 ini dasarnya adalah dari cerita hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedatangan malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril itu menyerupai seorang laki-laki. Nah, memang di dalam sejarah ya, sejarah turunnya Al-Qur'an ya, bahwa malaikat Jibril itu ya ketika menyampaikan wahyu atau ketika menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melalui 3 kondisi ya, melalui 4 kondisi ya. Pertama adalah dengan menampakkan asli dirinya ya. Jadi wujud aslinya ditampakkan oleh malaikat Jibril. Kapan itu? Yaitu ketika wahyu pertama ya, ketika Rasulullah berada di Gua Hira. Makanya luar biasa takutnya Rasulullah. Sampai pada saat itu udara di pagi hari itu kan kalau di negara kalau dingin sekali itu kan, kalau panas sekali, itu dingin sekali. Sampai Rasulullah berkeringat. Dalam kondisi dingin itu ya Rasulullah saking ketakutannya keringat dingin ya. Dia mengira ini makhluk apa itu kan, besar ya, dimana sayapnya membentang dari Masyriq sampai Maghrib, dari ujung timur sampai ujung barat itu kan, luar biasa panjangnya. Bahkan dunia ini ketutup ya, dunia itu ketutup dengan sayapnya. Kemudian kepalanya sampai ke aras gitu kan, sedangkan kakinya sampai ke 7 lapis bumi. Itulah wujud asli. Makanya malaikat Jibril itu adalah rajanya malaikat. Jadi malaikat itu jumlahnya banyak ya, wallahu alam, tidak ada yang tahu jumlahnya ya. Di antara yang banyak itu maka 10 lah ini merupakan malaikat yang paling utama, mulai daripada Jibril, Mikail sampai Malik Ridwan. Dan di antara 10 itu rajanya adalah malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril pernah menampakkan aslinya, yaitu ketika Rasulullah berhalwat di Gua Hira ketika mendapatkan wahyu pertama, sampai beliau pulang ya, minta diselimutin sama siapa? Sama istrinya, Siti Khadijah ya, karena beliau ya menemukan makhluk yang begitu besar. Akhirnya sampai ya bertanya kepada pendeta pada saat itu, kalau nggak salah pendeta Buhairo. Kemudian Siti Khadijah dikasih kabar ya, tenang wahai Khadijah, suamimu itu tidak apa-apa, tidak akan ada kejadian apa-apa. Itulah yang disebutkan di dalam kitab Taurat, namanya adalah malaikat Jibril. Maka Siti Khadijah merasa ya gembira ya, merasa tidak khawatir lagi ya, bahwa yang datang tadi di Gua Hira ya adalah tidak ada lain malaikat Jibril. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah Rasulullah menampakkan seorang laki-laki yang ganteng seperti ini gitu kan ya, rambutnya hitam, bajunya putih gitu kan, kemudian menyerupai seorang laki-laki gitu kan. Itu datang kepada Rasulullah ya. Dan kondisi seperti ini sering ya, Rasulullah SAW menemukan malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah ya melalui mimpi ya. Jadi malaikat Jibril datang ke Rasulullah menyampaikan wahyu melalui mimpi. Karena hakikat daripada mimpi itu sebetulnya terpisahlah antara ruh dengan jasad. Jadi ketika ruh Rasulullah ketemu dengan malaikat Jibril, disitulah ya malaikat Jibril menyampaikan wahyunya. Nah, terus yang keempat adalah seperti gemerincik suara colonceng. Ya, itu datangnya malaikat Jibril kepada Rasulullah. Dan ya inilah ya Rasulullah kedatangan malaikat Jibril seperti
suara lonceng itu merupakan yang terberat ya dalam menerima wahyu ya. Nah, ini sekilas ya tentang malaikat Jibril yang memang datang kepada Rasulullah untuk mengajarkan Islam dan iman ya. Begitu juga Rasulullah SAW mendapatkan pelajaran ya bagaimana sholat 5 waktu seperti zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu setiap saat didatangi oleh malaikat Jibril. Ya, sholat zuhur berapa rakaat, sholat asar berapa rakaat, sampai dengan sholat subuh. Ya, makanya salah ya sekali ya. Ya mungkin bapak-bapak pernah buka YouTube bagaimana pernyataan Ade Armando ya. Dia mengatakan bahwa Al-Quran ya tidak ada dan tidak pernah menjelaskan sholat wajib itu 5 waktu ya, kata Ade Armando ya. Kata dia memang sholat itu wajib, tapi enggak semestinya kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, karena itu tidak ada di dalam Al-Quran, kata dia ya. Berarti dia nggak pernah ngaji gitu kan ya. Bahwa sumber hukum yang kedua setelah Quran adalah hadis ya. Di dalam kitab Tasri ya, hadis itu fungsinya sebagai bayanu tafsir ya, sebagai penjelas. Tafsir itu kan penjelas. Bayanu tafsir lil Quran, sebagai penjelas daripada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah sifatnya global ya, maka dirinci, diperjelas oleh ya hadis Nabi. Dan tidak semua hukum-hukum itu ada semuanya di dalam Al-Quran. Nah, yang tidak ada di dalam Al-Quran, maka cari, pasti ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan masalah sholat 5 waktu, itu adalah Jibril sendiri yang setiap saat mengajarkan kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana sholat maghrib, sholat isya, dan sampai sekarang nggak pernah berubah. Ya, sholat isya dari dulu 4 rakaat, sekarang 4 rakaat. Ya. Sholat maghrib dari dulu ya 3 rakaat sampai sekarang masih 3 rakaat, dan itu tidak boleh dirubah ya. Itu sesuatu yang prinsipil. Nah, itu ya kaitan dengan malaikat Jibril ya. Makanya nanti bagaimana dengan kita ya mengenai sholat. Nah, kalau kita kan sholat berarti kan patokannya kepada Nabi kan. Itu. Shollu kama ra'aitumuni usolli, itu kata hadis Nabi. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Yang melihat sholat siapa? Yang bisa melihat sholat Nabi siapa? Cuman para sahabat kan? Para sahabat gitu kan. Yang jumlahnya banyak sekali itu, kalau nggak salah ada 124.000 jumlah para sahabat yang langsung ketemu dengan Nabi dan dalam keadaan beriman. Nah, terus ya, yang bisa melihat para sahabat sholat siapa? Tabi'in, itu kan. Tabi'in adalah generasi kedua setelah sahabat. Terus yang bisa melihat sholatnya tabi'in adalah tabi'in ya, generasi ketiga gitu kan. Setelah tabi'in meninggal adalah generasi tabi'in ya, termasuk kalau tidak salah Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu generasi tabi'in. Nah, terus di bawahnya apa? Atba'ut tabi'in gitu kan. Orang generasi keempat ya yang melihat sholatnya tabi'in atau sholatnya para ulama. Dan kita sekarang ini masuk kepada generasi atba'ut tabi'in. Jadi kita ya melihat ya sholatnya para ulama yang tergolong ya tabi'in melihat tabi'in melihat sahabat melihat Rasulullah. Akhirnya apa? Nyambung kan, nyambung seperti itu ya, jadi sanadnya nyambung. Nah, itu kaitan dengan malaikat Jibril ya. Sekali lagi bapak-bapak dan saudara sekalian, jadi Jibril ketika menyampaikan wahyunya melalui 4 cara gitu kan. Nah, terkait dengan kedatangan tamu ya Rasulullah ya ketika itu dengan para sahabat, hakikatnya ini adalah dalam rangka memberikan pelajaran kepada Nabi tentang rukun
iman yang jumlahnya adalah ada 6. Pertama adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik ya Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, yang pertama adalah antu'mina billah ya. Jadi rukun iman itu yang pertama adalah beriman kepada Allah ya. Iman itu sendiri apa? Iman itu sendiri apa? Percaya ya. Percaya di dalam hati ya. Di dalam istilah keimanan ya. Jadi tidak hanya sebatas percaya, tetapi hendaknya harus ya qaulun bil lisan ya, diucapkan dengan lisan, wa iqrarun bil qalb ya, dan diikrarkan ya, wa tasdiqun bil qalb dan dibenarkan di dalam hati, wa amalun bil arkan dan diamalkan dengan anggota perbuatan ya. Itulah iman yang sempurna menurut istilah. Jadi bukan hanya sebatas percaya itu, saya percaya sama Allah ya, saya percaya sama malaikat Allah, saya percaya sama kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, tapi cuma di mulut aja ya, di dalam hati tidak percaya, itu kan, itu berarti apa? Apa itu? Lain di mulut, lain di hati, apa namanya? Munafik, gitu kan? Nah, munafik ini adalah lebih parah daripada kafir, karena dia pura-pura iman. Kalau kafir mah kelihatan memang gak percaya terang-terangan, tapi kalau munafik pura-pura beriman, mulutnya mengatakan iman kepada Allah tapi hatinya tidak ya. Banyak contohnya ya. Mungkin Bapak dan saudara-saudara tahu, paham tentang sejarah penjajahan di Indonesia. Kenapa bangsa kita yang mayoritas waktu itu muslim, sampai mungkin 99% ya pada saat itu, sedangkan Belanda yang notabene adalah penjajah, yang latar belakangnya adalah agama Nasrani, sampai begitu lama, sampai berapa? 3 abad setengah ya. Kenapa? Nah, itu semua tidak terlepas daripada peran Sonokogoronya ya. Sonokogoronya itu adalah seorang tokoh orientalis gitu kan, yang memang penampilannya seperti kiai ya, udang-udangnya aja udah gitu kan, sorbannya gitu, tasbihnya. Iya, Sonokogoronya ya. Sonokogoronya itu adalah seorang orientalis yang memang dibungkus dengan bungkus Islam. Dia sendiri Quran hafal karena pernah pesantren di Mekah ya, sekian tahun. Quran hafal ya. Kitab-kitab kuning dia paham begitu kan. Kemudian dia juga melaksanakan sholat, puasa dan sebagainya. Tapi tujuan dia adalah masuk Islam, adalah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ya. Hatinya nggak percaya sama Allah, tapi dia mendalam Islam. Maka disebut ya oleh orang-orang Indonesia pada saat itu sebagai apa? Sebagai kiai besar, ulama besar ya. Itu namanya Sonokogoronya. Asli itu orang Belanda ya, cuman dia hafal Quran, termasuk tafsir Jalalain juga hafal itu kan ya. Kalau kita mah kiai besar itu kan ya. Padahal dia munafik ya. Hanya di lisan saja ya, sholat, puasa, zikir, baca Quran fase, tafsirnya fase, hukum-hukum agama fase. Tujuannya dia mempelajari Islam adalah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Makanya paham dia sampai sekarang ini masih tersisa di kaum muslimin. Paham apa itu? Paham memisahkan antara negara dengan agama. Itu. Udahlah, orang Islam mah nggak usah ngurusin agama gitu ya. Nggak usah ngurusin negara gitu kan. Serahin aja pada mereka. Islam mah ngurusin mah sholat, puasa gitu kan. Nggak usah orang Islam itu terjun ke politik. Serahkan kepada mereka itu kan. Ya. Orang Islam mengaji gitu kan. Ngaji yang benar gitu kan, tauhid yang benar ya.
udah nggak usah ikut-ikut ngurus-ngurus segala pemerintahan. Nah ini ajaran Sunan Nugroho itu memisahkan antara agama dengan negara. Padahal Rasulullah telah mencontohkan, ya, Rasulullah itu adalah di Madinah selama kurang lebih 10 tahun itu membentuk negara Islam. Ya, negara Islam, ya, yang sumber hukumnya Quran hadis. Siapa kepala negaranya? Rasulullah. Di samping beliau sebagai utusan Allah. Jadi dua jabatan Rasulullah itu, sebagai kepala negara, ya, juga sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Madinah itu sebelum piagam PBB itu kan, tentang hak asasi manusia, Madinah sudah berbicara pada saat itu. Jadi umat Islam pada saat itu di bawah kepemimpinan Rasulullah adalah bebas, ya, hidup berbangsa dan bernegara, di mana orang-orang yang luar Islam itu dilindungi oleh negara. Karena pada saat itu di Madinah bukan hanya agama Islam yang ada, termasuk agama Yahudi, agama Nasrani, tapi bisa berapa? Hidup berdampingan di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih 10 tahun itu ya. Nah, ketika Rasulullah wafat, digantikan oleh siapa? Oleh Khulafaur Rasyidin yang jumlahnya berapa? 4 orang. Pertama adalah Abu Bakar Siddiq, cuman sayang ya waktunya cuma 2 tahun ya. Terus Umar bin Khattab berapa? 10 tahun ya. Kemudian Utsman bin Affan kalau nggak salah 13 tahun, Ali radhiyallahu anhu kalau nggak salah 4 tahun. Nah, setelah Khulafaur Rasyidin ini semua meninggal ya, maka kepemimpinan berubah. Jadi bukan negara Islam lagi. Kalau yang 4 tadi meneruskan daripada Rasulullah, ya, prinsipnya, ya. Cuman Rasulullah tidak bisa digantikan, ya. Yang digantikan adalah khalifah gitu. Kalau Rasulullah mah tidak bisa digantikan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali. Nah, setelah Ali, nah, keadaan dunia pada saat itu berubah total, ya, tentang masalah pemerintahan, yaitu berubah menjadi sistem monarki atau sistem kerajaan yang dimulai daripada dinasti Umayyah, ya, dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, ya, sampai sekarang gitu. Ya, gitu. Jadi yang murninya mah, ya, Khulafaur Rasyidin yang 4, ya, karena diawali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah, ya. Jadi ya Sunan Nugroho, ya, dalam hal ini adalah dia seorang munafik, ya, munafik iman itu paling berat itu. Siksaannya apa? Bidarkil asfali minan nar, ya, adanya di bawah kerak neraka paling bawah itu kan. Innal munafiqina bidarkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Ya, mudah-mudahan kita tidak seperti Sunan Nugroho. Nah, yang kedua, dia itu paham sekali tentang apa? Politik divide et impera. Jadi umat Islam pada saat itu diadu domba gitu kan. Ya, kiai dengan kiai berantem gitu kan. Itu ajaran itu, semua ajaran Sunan Nugroho. Ya, yang kedua adalah Vanderplas gitu kan. Itu kalau bicara sejarah gitu kan. Ya. Jadi sekali lagi iman itu apa? Ya, kaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, seperti saya beriman kepada Allah, amantu billah. Terus atas bil qalbi, dibenarkan dalam hati. Ketika lisan kita mengucapkan saya yakin percaya sama Allah, di dalam hati membenarkan. Pokoknya nggak ada ya selain Allah, Tuhan itu nggak ada selain Allah. Dibenarkan, ya. Nah, baru yang ketiga apa? Wa amalun bil arkan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Artinya kalau benar-benar kita percaya sama Allah, berarti kita harus melaksanakan perintahnya gitu. Melaksanakan perintah Allah itu satu bukti bahwa yakin Allah itu ada, yakin Allah itu adalah Maha Kuasa, ya. Dan menjauhkan larangannya juga termasuk bagian daripada iman kepada Allah, ya.
Nah, terus sebelum kita mengucapkan iman dengan mulut, dibenarkan dengan hati dan diamalkan dengan perbuatan, kita juga harus meyakini tentang Allah secara mendalam. Jadi bukan hanya sebatas Allah itu sebagai Tuhan, ya. Karena akhir-akhir ini banyak sekali paham-paham, ya, yang menyatakan bahwa Allah itu bertempat tinggal, gitu kan. Allah itu berwajah, gitu kan. Allah itu menempati suatu tempat, ya. Allah itu serupa dengan makhluk, gitu kan. Bahkan pernah dengar satu ungkapan, ya, satu pernyataan, Allah itu bukan orang Arab, gitu kan. Kan ini apa? Termasuk pernyataan yang menyimpang, ya. Kok Allah diserupakan dengan apa? Dengan makhluk itu. Seperti itu. Enggak pantas, ya. Kalimat itu keluar sangat tidak pantas begitu. Allah bukan orang Arab. Emang Allah manusia gitu. Nah, ini. Makanya di dalam Islam itu, ya, nanti kita pelajari tentang apa? Tentang sakte-sakte dalam Islam. Ada ahli sunnah wal jamaah, gitu kan? Ada aliran Mu'tazilah, ada aliran Qadariyah, ada aliran Jabariyah, ada aliran Murji'ah, ada aliran Syiah, ada aliran Khawarij. Pokoknya banyak lah, gitu. Banyak sekali, ya. Dan yang paling harus kita pahami, ya, adalah aliran ahli sunnah wal jamaah, ya. Itu yang dipelopori oleh, ya, Hasan al-Basri, itu kan, atau al-Maturidiyah, ya, itu masih sama, itu aliran ahli sunnah wal jamaah yang memiliki konsep bahwa Allah itu memiliki sifat, ya. Jadi kita harus paham dengan jelas, ya, bahwa Allah itu mempunyai sifat dan Allah itu wajib memiliki sifat, gitu kan. Ada berapa sifat Allah? Menurut konsep Abu Hasan al-Asy'ari ada 20, ya, dari mulai wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawa, yamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, samiun basirun, alimun, mutakal, limun. Itu di totalnya ada 20. Dan nanti 20 itu dibagi 4. Ada yang masuk kepada sifat salbiyah, gitu kan. Ya, nafsiyah, ya. Terus yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, dan keempat adalah ma'nawiyah. Itu yang 20, itu dibagi 4, gitu kan. Mana yang termasuk sifat nafsiyah? Itu wujud. Mana yang termasuk sifat salbiyah? Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu bi nafsi, wahdaniyat, sampai situ. Mana yang termasuk ma'ani? Dari qudrat, iradat sampai basiron, sampai mutakaliman, gitu kan. Dan itu nanti, ya, bagian-bagiannya kita perjelas nanti pada bab-bab khusus, ya. Yang jelas, ya, kita wajib, ya, memahami sifat 20 plus sifat mustahilnya, ya. Jadi yang wajib ada 20, yang mustahil ada 20, yang jaiznya 1, jadi 41. Ya. Tapi sebetulnya kalau kita kembali kepada pemahaman tentang Allah, ya, jadi Allah itu wajib memiliki sifat. Kalau ditanya berapa jumlah sifat Allah, wallahu alam, sebetulnya bukan 20, ya. Kenapa 20? Karena yang 20 itulah yang dicontohkan yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi yang Abu Hasan al-Asy'ari itu menciptakan konsep tauhid ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah itu punya sifat yang jumlahnya 20, itu beliau teliti di dalam Al-Qur'an.
Jadi yang 20 itu memang ada contoh-contohnya di dalam Al-Qur'an. Sedangkan ya sebetulnya atau sebenarnya Allah itu sifatnya banyak, bukannya 20. Lebih dari 20. Namanya saja kan seberapa? Namanya Allah. Ada 99 yang terkena dengan Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna dengan sifat 20 itu tidak berapa jauh gitu. Cuman ya Abu Hasan Al-Asy'ari yang menciptakan konsep sifat 20 itu memang beliau merujuk ya berpatokan kepada Al-Qur'an, karena di dalam Al-Qur'an yang 20 itu ada gitu kan. Nah, seperti contohnya misalkan Allah wajib bersifat wujud. Ya. Mana dalilnya? Ya. Beliau menciptakan beliau beranggapan mengajukan dua dalil gitu kan. Pertama dalil akal, yang kedua dalil nakal. Jadi nakal itu naklun, itu artinya berdasarkan Quran hadis. Kalau akal berdasarkan akal atau pemikiran kita. Kalau dalil akalnya Allah itu adalah adanya langit dan bumi gitu. Di adanya langit dan bumi itu menunjukkan adanya Allah. Karena ketika ditanya man khalaqas ardo, siapakah yang menciptakan bumi? Pertanyaan ini nggak bisa dijawab. Ya. Kita bertanya kepada profesor botak sekalipun, kita bertanya man khalaqal ardo, siapa yang menciptakan bumi? Nggak bisa jawab. Apakah orang Jepang? Apakah orang Rusia? Nggak bisa. Man khalaqas sama, siapa yang menciptakan langit? Nggak ada. Yang akhirnya ya akan merujuk kepada jawaban Allah. Allahul ladzi khalaqas sama, Allahul ladzi khalaqal ardo. Itu baru dari akal, gitu kan? Adanya ciptaan itu menunjukkan adanya yang mencipta. Itu dari akal kan? Ini rumah nih. Mustahil nggak ada dengan sendirinya? Mustahil. Pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang buat gitu. Nah, adanya alam ini ya itu kan dari akal. Masa iya jadi dengan sendirinya bin salabin, adanya matahari, adanya bulan, adanya planet-planet, pasti ada yang menciptakan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalil Al-Qur'annya Allahul ladzi khalaqas sama wati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi serta apa-apa yang ada di antara keduanya. Kalau nggak salah surat Al-Baqarah itu, mencari nanti di Al-Qur'an. Itu contohnya ya. Jadi Allah wajib memiliki sifat wujud ya. Terus kidam, bako, mukhalafatul hawadis dan seterusnya. Ini juga nanti dibahas ya dalam waktu khusus mengenai sifat 20 ya dan pembagian-pembagiannya, termasuk sifat-sifat mustahil gitu kan. Dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu konsep akidah ahli sunnah wal jamaah. Sekarang bagaimana kalau konsep aliran lain? Contoh seperti aliran Mu'tazilah. Pernah dengar aliran Mu'tazilah? Pernah? Nah, aliran Mu'tazilah itu sebetulnya aliran yang lebih awal timbulnya ya sebelum ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebelum ahli sunnah wal jamaah lahir ya sebetulnya aliran Mu'tazilah itu yang lebih dulu. Karena aliran Mu'tazilah itu adalah aliran yang banyak diinspirasi daripada pemikir-pemikir barat seperti Socrates, Plato itu kan, Archimedes ya, pokoknya filosof dunia, di mana pada waktu itu banyak kitab-kitab Romawi kuno yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sehingga berpengaruh kepada pemikiran-pemikiran para ulama. Sehingga para ulama pada saat itu banyak yang mendewakan akal dibandingkan dengan Al-Quran ya. Jadi akal nomor 1, wahyu nomor 2. Nah, inilah konsep pemikiran Mu'tazilah. Jadi kalau ada ayat Al-Quran yang bertentangan dengan akal, nggak diterima, ditolak. Contohnya mana?
Nah makanya orang Mu'tazilah kagak percaya dengan adanya Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj itu adalah ketika dipikirkan dengan akal kagak masuk akal gitu. Masa ya perjalanan dari Masjidil Haram kemudian ke Palestina, dari Palestina naik ke langit ya ke Sidratul Muntaha, kemudian turun lagi ya ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, kemudian berangkat lagi ke Mekah di Masjidil Haram. Itu dalam waktu kurang lebih 1 malam kurang. Karena jam 4 Rasulullah sudah berada di mana lagi? Di Masjidil Haram. Itu kagak masuk akal. Jarak dari Masjidil Haram ke ke Palestina itu pun ya ketika ditempuh dengan pesawat terbang itu memerlukan berapa jam itu, sampai 4 jam gitu kan. Apalagi dengan kendaraan buruk, ya maka mustahil, apalagi sampai langit itu kan. Maka orang-orang Mu'tazilah kagak percaya bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan mimpi katanya, perjalanan ruh, bukan perjalanan jasad. Padahal ya Al-Qur'an sudah jelas ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah telah memperjalankan hambanya. Coba yang dikatakan hamba itu apa? Berarti berbentuk seperti manusia kan? Hamba Allah, makhluk Allah yang terdiri daripada jasad dan ruh. Kecuali kalau di situ bukan hamba, tetapi memperjalankan ruh aja misalkan itu. Ya, namanya memedi itu gitu. Berarti itu. Nah, makanya orang Mu'tazilah tidak percaya ketika kalau ada ayat Al-Qur'an yang bertentangan dengan atau yang bertolak belakang dengan akal, gitu kan? Makanya orang Mu'tazilah itu dia punya paham bahwa di akhirat nanti akan ada 3 tempat. Ya. Kalau ahli sunnah wal jamaah berapa? 2, surga dan neraka. Kalau orang Mu'tazilah ada 3 di akhirat itu. Pertama surga, yang kedua neraka. Nah yang ketiga kata mereka pemahamannya ada suatu tempat yang namanya al-manzilah bainal manzilatain. Ya, artinya apa itu? Tempat di antara 2 tempat ya, yaitu antara surga dan neraka. Untuk siapa ini? Ya. Nah, kata orang Mu'tazilah, al-manzilah bainal manzilatain ini itu adalah bagi mereka-mereka yang timbangan amal baiknya dengan amal jahatnya sama. Ya. Jadi dia itu ya enggak berhak masuk surga karena amal baik dan amal ya, sejajar. Enggak juga masuk neraka, enggak berhak karena ya antara kebaikan dan keburukan sama. Maka di sini adalah tempatnya. Ya. Nah, bagi kita meyakini adanya 3 tempat ya atau 2 lebih di akhirat itu berarti kafir kita. Ya. Mereka seperti itu. Jadi ini masuk akal katanya. Ini kan dia agamanya akal gitu. Ya. Itu salah satunya ya, salah satu paham daripada Mu'tazilah ya. Jadi mereka ya didominasi oleh akal. Jadi akal nomor 1, wahyu nomor 2. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah ya, wahyu nomor 1. Gitu kan? Akal nomor 2. Coba dalam kegiatan ibadah saja banyak hal-hal yang memang akal ketika itu ya tidak boleh dijadikan komando. Ya, tetapi harus nurut kepada wahyu. Ya. Contoh misalkan dalam Islam, kenapa ketika kita batal, gitu kan, wudu nih batal nih, gitu kan, misalkan apa tuh, buang air ya, buang angin, itu kan contoh katakan bahasa kasarnya. Kan secara akal yang harus dibasuh, yang harus dicuci apa? Pantat, gitu kan, itu secara akal ya, secara logika. Tapi kenapa agama menyuruh membasuh muka? Berarti wudhu lagi. Ini berarti apa? Kita patuh kepada wahyu, kepada bimbingan Allah. Kata agama begitu ya begitu. Jangan kata akal. Jadi banyak ya
kalau akal didewakan, dinomorsatukan, maka hal-hal yang sifatnya keimanan itu bisa rusak. Maka nggak aneh, sekarang kan banyak orang yang nggak percaya dengan azab kubur, ya, tidak yakin adanya azab kubur, nikmat kubur itu enggak, karena nggak masuk akal, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah itu contoh apa, aliran apa? Mu'tazilah. Kalau aliran Qadariyah udah pernah tahu? Nah Qadariyah ya, itu lawannya aliran Jabariyah. Ya. Kalau aliran Qadariyah, manusialah yang menciptakan amal perbuatan, bukan Allah. Ya. Jadi yang membuat kita rajin sholat ya karena kita, yang buat rajin kita puasa ya karena kita sendiri. Maka wajar nanti Allah Ma'adil akan membalas perbuatan hambanya ya memang sesuai dengan ya pekerjaan hambanya, gitu kan. Nah kalau orang-orang Jabariyah kebalikan, dia prinsipnya la haula wala quwata illa billah. Manusia itu tidak daya dan upaya. Ketika kita jadi orang baik itu karena Allah membimbing kita, ya. Tapi ketika kita jadi orang jahat itu juga karena Allah. Ya. Kita mencuri itu karena Allah. Ini bahaya juga, gitu kan? Ya kan? Iya. Kenapa kamu nyuri? Ya, udah takdir dari Allah. Kenapa jadi copet? Kamu udah takdir dari Allah. Kenapa kamu berzina? Ya, emang udah takdir dari Allah. Karena la haula wala quwata illa billah. Nah itu aliran Jabariyah. Jadi Jabariyah dengan Qadariyah ini bertolak belakang. Gitu. Kalau Qadariyah, ya jadi manusialah yang menciptakan amal perbuatan. Dia jadi orang jahat ya karena dia. Dia jadi orang baik ya karena dia, gitu kan. Gitu. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah ada di tengah-tengahnya. Itu contoh-contoh lah. Kalau saya kasih contoh satu persoalan apa secara luas, banyak ini waktunya juga bisa sampai malam, gitu kan. Ya. Nantilah itu mah tentang aliran-aliran dalam Islam, gitu kan. Kan Rasulullah sendiri telah bersabda dalam hadisnya bahwa nanti pada akhir zaman umatku itu akan terbagi kepada 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu, ya, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Nah pengertian ahli sunnah wal jamaah itu seperti apa, gitu kan. Apakah Muhammadiyah masuk ke ahli sunnah, apakah Badisiyah masuk, dan lain sebagainya. Yang jelas yang saya pahami, Muhammadiyah itu bukan aliran, ya. NU bukan aliran, Persis bukan aliran, itu hanya jaket, gitu kan. Kulit jaket, gitu. Ya selama dia berpatokan kepada Quran dan hadis dan ijma para sahabat, itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi masuk Muhammadiyah, jadi masuk ke situ. NU masuk, Persis masuk. Ya. Jadi nanti pemahamannya jangan dikaitkan Muhammadiyah masuk kepada 73 golongan, bukan. Itu mah sakte atau istilahnya iktikad, gitu kan. Pemahaman keyakinan, ya. Kalau NU Muhammadiyah itu adalah organisasi, ya. Kalau misalkan P3, PKB itu partai politik udah lain lagi, gitu kan, ya. Seperti NU mau jadiin partai juga sebetulnya salah besar itu, ya. Salah. Jadi NU itu bukan, ketika lahirnya itu bukan untuk menjadi partai, itu kan. Itu rumah, ya, rumah besar umat Islam itu. Nah itu bapak-bapak dan saudara sekalian, ya, tentang antu'mina billahi, ya, beriman kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar ucapan, ya, tetapi harus diyakini, ya, dengan hati yang bersih, hati yang tulus, at-tasdiq bil qaul wa amalun bil arkan, ya. Terus yang kedua tentang malaikat, insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan yang datang, termasuk juga kitab-kitab, ya, rasul-rasul, karena semuanya ini menggunakan kalimat jama'. Malaikah itu jama', jadi malaikat-malaikat. Kalau mufradnya malakun,
satu malaikat. Kutub juga ini jamak kalimatnya, kalimat jamak kutub. Karena ternyata kitab-kitab Allah itu banyak, ya, bukan hanya Al-Quran. Terus rusul juga jamak ini. Kalau seorang rasul, rasulun gitu kan, pakai wawu. Ini kalimatnya rusul, jadi rasul-rasul itu pun nanti kita bahas. Ya. Sampai di sini ya, pembahasan saya tentang rukun iman, ya, baru ya menyinggung masalah beriman kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan ya. Sebelumnya ada tanya jawab, kita buka dalam obrolan aja lah. Ya, secara resminya kita sudah selesai pengajian kita baca kalimat doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu